asbabu tahrimil at'imati wal asyribah muharramah. Sebab-sebab mengapa Allah mengharamkan makanan-makanan atau minuman-minuman tertentu. Yang pertama adalah ad-dhararul lahik bil badani awil aql. Karena di dalam makanan-makanan yang Allah haramkan itu ada bahaya yang merusak badan sekaligus akal. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makanan atau minuman tertentu? Yang kedua adalah al-iskaru awit tahdzir awit tarqid, yaitu karena di dalam makanan tersebut atau benda-benda tertentu tersebut dapat membuat mabuk. Makanya ada fatwa dari mazhab Syafi'i, yaitu bahwasanya pohon pala, biji pala, ada fatwa disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir, disebutkan di situ mengkonsumsi buah pala itu adalah haram. Disebutkan kenapa alasannya? Karena orang yang mengkonsumsi buah pala itu dia akan mabuk. Dia akan mabuk. Ternyata setelah diuji memang iya mabuk dengan syarat buah pala itu saja. Nah, namun sebagian ulama mengatakan apabila dicampur buah pala itu dengan misalnya rawon, apakah tetap haram atau tidak? Seperti itu. Maka kata para ulama, ya ini ikhtilaf ya, cuma gimana, nggak enak. Disebutkan kaidahnya itu ma'askaro katsiruhu faqaliluhu haram. Wah, ini repot juga. Apa yang sedikitnya itu, apa yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya itu juga tidak boleh. Nah, ada lagi keterangan yang terbaru, ketika itu pala itu tidak mendominasi seluruh masakan, ya, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Nah, ini repot juga. Intinya pembahasan mengenai ini memang belum ketemu ujungnya. Seperti itu. Cuma kalau keterangan pala itu diharamkan oleh mazhab Syafi'iyah, ada buah pala itu ketika dikonsumsi memabukkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, an-najasah. Ada najisnya. Ada makanan-makanan yang mengandung najis. Nanti akan disebutkan. Di antaranya yang mengandung najis adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan al-jallalah, binatang yang diumbar atau digembalakan di tempat-tempat yang kotor. Dia memakan sampah, memakan macam-macam najis-najis. Itu juga diharamkan oleh syariat. Kenapa? Karena dia hidup di lingkungan yang najis. Segala bentuk hewan yang hidup di lingkungan yang di situ dia mengkonsumsi makanan-makanan yang buruk, sampah, kemudian macam-macam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ haram dagingnya dan juga susunya. Jadi sapi yang diliarkan di tempat-tempat sampah, kemudian kambing yang diliarkan di tempat-tempat sampah, maka ini juga diharamkan oleh syariat. Kemudian yang keempat, al-istighdaru inda dzawit tiba'is salimah. Nah, yang penting ini adalah menjaga kehormatan seorang muslim dengan memakan sesuatu yang baik. Jangan sampai memakan sesuatu yang istighdar. Orang itu merasa jijik dengan makanan tersebut, merasa jijik. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan
makanan yang dikonsumsi seseorang itu akan melahirkan tabiat. Makanan yang dikonsumsi seseorang itu akan melahirkan tabiat. Kalau makanannya buruk, tidak baik, pasti yang lahir adalah tabiat yang buruk dan tidak baik. Sekalipun dalam ilmu kedokteran disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga dalam At-Tibbun Nabawi, seseorang yang memakan makanan dagingnya, setiap harinya mengkonsumsi daging, maka terlahir pada dirinya itu al-ghilzah, keras, wataknya keras, kaku, seperti itu. Jadi artinya secara biologi saja itu melahirkan watak, apalagi dengan cara misalnya cara mengais makanan tersebut dengan cara-cara yang tidak benar, pasti akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang buruk, dan itu tidak bisa dipungkiri. Orang yang mohon maaf memakan riba, pasti ujung-ujungnya dia akan menabrak keharaman-keharaman Allah yang lainnya. Itu pasti.